Salam olahraga. Teman-teman catur, selamat tahun baru 2021. Baru saja beberapa jam yang lalu kita melewati tahun 2020. Tahun 2020, bangsa dan negara kita bahkan di dunia mengalami suatu masalah yang besar, yaitu COVID-19. Masalah itu sangat begitu berat sehingga kita harus tetap di rumah, menjaga jarak. Bahkan begitu banyak kegiatan terhenti. Di salah satunya adalah bagi teman-teman pecinta catur sekalian. Biasanya selama 1 tahun penuh itu banyak kejuaraan-kejuaraan catur yang mungkin bisa kita ikuti. Bahkan pelatihan-pelatihan catur, bahkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan catur itu kita jalani. Tetapi tahun 2020 itu sangat berat kita alami sehingga kegiatan catur kita terhenti. Bahkan mungkin juga seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa teman kita barangkali yang terkena COVID-19. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, mereka akhirnya sehat kembali. Nah, kondisi ini sama juga dengan ada suatu kisah inspiratif sebenarnya yang mau kita bagikan. Mungkin teman-teman catur sekalian sudah tahu bagaimana perjalanan di tengah badai yang dialami oleh seorang ibu dan anak laki-lakinya yang akan menuju ke sebuah desa tempat tinggal orang tua ibu tersebut atau nenek si anak ini. Ketika mereka memulai perjalanannya, bagaikan perjalanan tahun 2020 itu di bulan Januari, mereka berjalan biasa, bergembira, bersukaria, meskipun barangkali ada di belahan sana atau di daerah lain yang sedang mengalami masalah. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin mulai bertiup begitu kencang. Bahkan hujan mulai turun. Dari mulai rintik-rintik sampai hujan yang begitu deras sekali. Sehingga menghalangi pemandangan mata anak tersebut di dalam mengendarai mobil tersebut. Juga angin yang begitu kencang. Bahkan ada beberapa pohon yang tumbang. Bahkan ada juga yang bisa terbawa oleh angin, saking kencangnya angin tersebut. Di dalam kondisi ini anak tersebut merasa sangat ketakutan. Dan dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, bagaimana ini ibu? Apakah kita harus berhenti?" Tetapi sang ibu menguatkan hati anaknya, "Tidak anakku, engkau harus tetap berjalan. Karena kita harus sampai kepada tujuan kita, yaitu ke tempat nenekmu di sana. Nenekmu sangat mengharapkan kedatangan kita." Mendengar daripada arahan ibunya tersebut, anak itu akhirnya terus mengendarai mobilnya. Dan dia sambil melewati, bahkan dari kaca spionnya dia melihat banyak mobil yang berhenti yang ada di belakangnya. Bahkan ada juga mobil yang di depannya yang terselip. Bahkan ada batu-batu yang mengganjal perjalanan mereka. Bahkan ada beberapa pohon yang tumbang sehingga mereka harus turun keluar dari mobil untuk memindahkan batu tersebut, menyingkirkan batu tersebut ke pinggir jalan. Juga untuk mengangkat pohon-pohon, beberapa pohon yang tumbang tersebut. Sambil diiringi oleh hujan dan angin yang begitu kencang. Bahkan cuaca pun semakin bertambah gelap. Tetapi teringat akan tujuannya, mereka harus tiba di tempat neneknya tersebut, di tempat orang yang dicintainya. Mereka terus dan mereka terus berjalan meskipun melewati hal-hal yang sangat berat. Akhirnya di dalam perjalanan tersebut
jauh di depan sana terlihat sebuah titik terang yang membuat hati mereka berpengharapan besar bahwa tujuan mereka segera akan terlihat. Mereka segera akan sampai di tempat yang akan dituju. Benar saja teman-teman catur sekalian, ketika mereka sampai di suatu tempat di mana angin sudah mulai berkurang, hujan mulai mereda, dan sinar mentari sudah terlihat kembali, mereka coba berhenti sejenak. Mereka menengok ke belakang, bahkan jauh di belakang sana banyak sekali mobil-mobil yang rusak karena mereka bertahan di tengah badai. Akhirnya anak tersebut berkata kepada ibunya, "Ibu, kalau saja ibu tidak menyuruh tadi saya untuk tetap berjalan, untuk tetap mengendarai mobil ini untuk mencapai tujuan, mungkin kita juga akan mengalami seperti apa yang dialami mereka. Terima kasih ibu." Dan ibunya tersebut mengatakan, "Itulah anakku. Kalau saja kita tetap kepada impian kita, tujuan kita untuk menuju ke tempat nenekmu, dan tetaplah berjalan meskipun pelan, tetapi tetaplah berjalan, kita akan mencapai tujuannya." Begitu juga mungkin teman-teman catur sekalian, bahkan bapak ibu yang anak-anaknya yang usia sekolah, mungkin SD, SMP, SMA, yang menginginkan anaknya untuk mencapai suatu tujuan menjadi pemain catur yang bagus, janganlah pernah berhenti meskipun di perjalanannya banyak mengalami badai. Tetaplah latihan, tetaplah berlatih tanding, tetaplah mempelajari teori-teori, tetaplah apapun juga itu, dan jangan pernah berhenti sampai nanti akhirnya mencapai tujuan yang memang kita impikan. Barangkali saat ini ada teman-teman saya yang international master merindukan untuk menjadi grandmaster, mencita-citakan ataupun master nasional untuk menjadi master FIDA ataupun master internasional, ataupun mungkin yang seperti saya yang non master sebagai pecinta catur ingin meningkatkan kemampuan caturnya. Jangan pernah berhenti. Ada sarana online yang akan mendukung kita, dan saat ini juga saya mengucapkan berterima kasih kepada beberapa pelatih catur, khususnya untuk yang ada di wilayah Jakarta Utara ini. Mereka tetap mengajar, tetap membagikan ilmunya, tetap mereka maju terus seperti apa yang dikerjakan juga oleh Pak Dibio, juga Pak Heriadi Ikhwan, bahkan juga ada Bapak Reti yang saat ini sedang menangani tim catur disabilitas PON DKI. Biarlah kiranya dari kisah tersebut kita tidak akan pernah berhenti. Kuatkanlah hati kita masing-masing untuk kita meraih apa yang kita cita-citakan, kita impikan. Jangan lemah semangat kita, terlebih di tahun yang baru ini. Biarlah kita mempunyai harapan yang baru, harapan yang lebih baik, dan sambil kita semuanya berdoa agar kiranya masalah yang sedang kita hadapi ini, sedang bangsa Indonesia hadapi ini, cepat berakhir. Biar kiranya Tuhan melalui semuanya, agar apa yang kita kerjakan, terutama juga untuk teman-teman pecinta catur sekalian, kita akan kembali semakin bersemangat untuk menjalankannya. Terima kasih. Demikian saja ucapan selamat berbagi tahun baru dari saya. Saya Riston Pangaribuan. Salam olahraga.